غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Ustadz Arif Wibowo atas kesempatan dan keluangan waktunya untuk menghadiri kajian Islam Informatika yang insya Allah pada series kali ini, series ke-9 masih dalam tajuk bersyukur sebagai Muslim akademisi. Yang insya Allah tema pada kajian hari ini yaitu tarik ulur Islamisasi dan nativisasi dalam budaya Jawa. Izinkan saya selaku MC pada kajian pada pagi hari ini membawakan susunan acara pada kajian hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti insya Allah akan dibacakan kalam ilahi, yang ketiga nanti acara inti, dan yang keempat nanti sekaligus penutup dengan doa bersama. Baik, untuk memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara yang kedua,
yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibawakan oleh Muhammad Afif Robbani, yaitu mahasiswa Prodi Teknik Industri FTI UII angkatan 2018, yang akan mengetengahkan Quran Surat Ali Imran ayat 189 sampai 193. Kepada Mas Muhammad Afif Robbani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran untuk Muhammad Arif Robbani atas bacaan yang dibawakan pada pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Arif Wibowo SPMPI. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Peradaban Islam, yang insya Allah nanti akan dibawakan dengan tema tarik ulur Islamisasi dan nativisasi dalam budaya Jawa. Untuk materi kajian insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Andik Budi Cahyono, kurang lebih nanti sampai jam 11.30.
nanti kita akhiri sekaligus dengan penutupan dan doa bersama. Kepada Bapak Andi, dipersilakan. Ya, matur suwun Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi anabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada Ustadz Arif. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih juga berkenan untuk kembali mengisi di pagi hari ini. Karena dari kajian pekan kemarin ternyata ada banyak hal-hal baru ya, yang informasi-informasi baru yang kita dapatkan, dan rasa keingintahuan dari rekan-rekan peserta kajian itu cukup tinggi, sehingga meminta kesediaan Ustadz Arif untuk melanjutkan pembahasan tentang Islamisasi budaya Jawa ini. Kemarin sebenarnya kita punya judul untuk proses dakwah Islam di Yogyakarta ya. Tapi atas saran dari Ustadz Arif, kita mencoba membahas yang lebih umum mungkin ya, tidak hanya di Yogyakarta juga, tapi di Jawa pada umumnya. Sehingga mungkin nanti ada ketersambungan dengan materi sebelumnya. Baik, nanti kita sampai jam 10.30, 11.30 nggih, 11.30 untuk materi tanya jawab nggih. Atau mungkin nanti kita bisa extend sampai jam 11.45 kalau memang diperlukan. Penyampaiannya sampai jam berapa, Mas? Penyampaian materinya sampai jam? Penyampaian materinya sampai Ustadz menyampaikan sampai selesai mawon, enggak apa-apa. Oh gitu. Nggih. Siap. Terus kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan setelah itu kita akhiri dengan doa. Baik Ustadz, tidak berlama-lama saya serahkan tempat dan waktunya kepada Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kembali kita nanti sharing mengenai masalah Islamisasi di Jawa. Jadi kalau kita kemarin sudah mencoba membahas mengenai bagaimana penubuhan Islam dalam kebudayaan Jawa, kita di sini akan mencoba membahas bagaimana kok sekarang ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain di Nusantara, terutama daerah-daerah yang memang penduduknya berbasis penduduk Muslim, kok Jawa ini seringkali dianggap sebagai daerah yang paling lemah keislamannya. Jadi kalau kita berbicara tentang Melayu, misalkan kebudayaan Melayu, maka seringkali orang memandang bahwa Islamnya orang Jawa itu tidak sebagaimana Islamnya orang Melayu. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Apa yang menjadi penyebab? Ada satu buku menarik yang merupakan hasil wawancara dari Pak Natsir dengan 5 cendekiawan muda Islam pada tahun 1988. Ya. Waktu itu Pak Natsir diwawancarai oleh Pak Amin Rais, Pak Kunto Wijoyo, Pak Yahya Muhaimin, kemudian Endang Saifuddin Ansori, sama satunya lagi Pak Watik Pratiknya. Kebanyakan orang Jogja ini. Buku itu sebetulnya wawancara itu divideokan ya. Ada 19 video, tetapi karena memang umat Islam itu belum terbiasa mengarsip dengan benar, akhirnya video itu katanya rusak dan hanya tersisa satu buku tipis yang judulnya Percakapan Antar Generasi, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Percakapan Antar Generasi.
Nah, Pak Natsir dalam sebuah bab di buku itu menyebutkan ada 3 tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam ke depannya. Ya. Dan itu sudah ditanamkan sejak zaman Belanda, yaitu adanya kristenisasi, nativisasi kebudayaan, kebudayaan, dan sekularisasi. Jadi ada 3 hal tantangan ini. Ketika saya mencoba merunut, ternyata memang Jawa ini adalah laboratorium dari hal-hal ini, baik kristenisasi, sekularisasi maupun nativisasi itu laboratoriumnya digagas di Jawa. Pertama kali itu di Jawa. Nanti itu yang akan kita bahas. Karena kalau kita kemarin sudah saya singgung, proses islamisasi tanah Jawa ini kan proses islamisasi yang dalam tanda kutip ada nuansa emosionalitasnya. Karena apa? Waktu itu Hindu sedang mengalami kejatuhan moral yang luar biasa dan melemah, apalagi pusat kekuasaan Hindu di India juga sudah jatuh ke tangan dinasti Mughal yang Islam. Jadi di sini juga sudah mulai kehilangan elan vitalnya. Di samping itu masyarakat Jawa, masyarakat awam, bukan kalangan aristokrat yang sudah merasa tercederai beberapa kali dengan keagamaan Hindu, karena masyarakat Jawa ini masih berpegang pada agama lokal, dalam tanda kutip agama lokalnya Kapitayan. Mereka kemudian berbondong-bondong masuk ke Islam, sehingga kata Yamah Syari Dhofir, pasca turunnya kewibawaan Majapahit, kemudian Islam mulai naik, itu masyarakat berbondong-bondong masuk ke Islam. Nah, proses berbondong-bondongnya masuk ke Islam ini tentu ada beberapa konsekuensi. Kenapa? Karena ada banyak dari kalangan mereka yang masuk ke Islam itu sebetulnya juga belum tahu Islam itu seperti apa. Sehingga kata Yamah Syari Dhofir dalam buku Tradisi Pesantren, pasca keruntuhan Majapahit abad ke-16 itu dikatakan Jawa ini mengalami proses islamisasi yang luar biasa, tetapi itu baru pengislaman raga, kalau istilahnya ya Mas Ridwan, pengislaman raga. Jadi fisiknya saja yang menyatakan diri masuk Islam, tetapi dalamnya itu masih bermacam-macam. Nah, prosesnya ini saya melihat ada hal yang unik kalau di islamisasi di tanah Jawa ini, kata Kiai Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo, para ulama yang mengislamkan Jawa itu tidak berpikir untuk melakukan dalam tanda kutip revolusi kebudayaan. Jadi islamisasi dipandang sebagai sebuah konsekuensi logis dari perjalanan sejarah bangsa Jawa. Sehingga islamisasi itu berjalan secara gradual. Nanti ada islamisasi yang dari kalangan santri, ada dari kalangan abangan. Makanya kalau di bukunya Dzulaluddin Mashhad yang politik kaum santri dan abangan ini, dua-duanya terjadi. Ada proses islamisasi kebudayaan Jawa, ada juga proses jawanisasi nilai-nilai Islam. Jadi keduanya itu berlaku. Tapi kesemuanya itu berjalan menuju satu titik, yaitu proses islamisasi secara menyeluruh. Nah, setelah berlangsung selama beberapa abad, maka kemudian kata Rickleps, proses baik islamisasi Jawa maupun jawanisasi Islam itu membentuk satu titik sintesis yang kuat, yaitu disebut sebagai sintesis mistik Islam Jawa. Bahwa orang Jawa, entah dia sudah sholat atau belum, sudah menjalankan syariat atau belum, itu mendeklar dirinya sebagai orang Islam. Jadi ada suatu kesadaran identitas Islami bahwa menjadi orang Jawa berarti menjadi orang Islam. Nah, ini terlihat misalkan ketika saya temukan justru di bukunya Pendeta Jan Saritonang, judulnya Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia, ketika komunitas Sadrah itu mendeklar sebagai pengikut Kristen, ya, sebagai pengikut Kristen, walaupun Kristennya nanti dipertanyakan karena Kristen yang campur dengan budaya Jawa Islam,
maka oleh orang-orang dia disebut sebagai wong Jawa ilang Jawane. Jadi pada masa lalu antara identitas kejawaan dengan identitas Islam itu menyatu, menjadi orang Jawa itu berarti menjadi Muslim. Ini masih terjadi kalau kita dengar di Aceh, di Padang itu masih sampai sekarang masih ada. Kalau orang Aceh kok bukan Islam itu aneh. Tapi kalau Jawa sekarang kan tidak. Jawa ini mau dipadukan dengan Kristen, Buddha, Hindu, PKI itu sudah pantas-pantas saja. Tapi pada masa lalu tidak. Jawa dengan Islam itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ada istilah loro-loro ning atunggil itu maksudnya Islam dengan Jawa tadi. Itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga itu yang terjadi. Walaupun wujud Islamisasinya itu bermacam-macam. Nah, proses ini masih berlanjut sehingga kalau kita melihat ya proses ini sebetulnya, mohon maaf saya setback lagi, proses Islamisasi ini sebetulnya sudah coba diakselerasi oleh Sultan Agung Hamengkubuwono, kita bahas kemarin. Tetapi karena penerusnya itu lebih pro kepada kolonialis Belanda, otomatis Islamisasi itu kemudian menjadi terhambat. Tapi bukan berarti tidak berjalan. Dr. Simoh dalam buku Mistik Islam Kejawen menyebutkan ini dapat dilihat dari arah kepustakaan di tanah Jawa. Dia menyebut ada dua arah kepustakaan Islam di tanah Jawa, yaitu kepustakaan Islam Santri. Kepustakaan Islam Santri itu nanti basisnya menggunakan bahasa Arab, huruf Arab dengan terjemahan menggunakan Arabikon. Kemudian yang kedua kepustakaan Islam Kejawen. Jadi istilah Kejawen, kata Dr. Simoh, itu maksudnya adalah Jawa Islam. Tetapi di mana budaya Jawanya itu lebih mengemuka daripada keagamaan Islamnya. Tetapi tetap Islam. Jadi ini nanti yang dikaburkan oleh kolonialis Belanda dengan mendefinisikan Kejawen sebagai kaum kebatinan. Itu nanti akan kita bahas. Nah, kalau kepustakaan kaum Kejawen ini basisnya tetap menggunakan huruf Arab Jawa. Dan hanya sedikit menggunakan huruf Arabikon, ya. Kalau basisnya menggunakan huruf Jawa, hanya sedikit menggunakan huruf Arabikon. Tetapi kepustakaan Jawa itu sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga kepustakaan Jawa di keraton itu sudah mampu untuk menuliskan teks-teks Islam dengan baik. Kira-kira sebelum pandemi 3 tahun yang lalu saya mengajak santri-santrinya Ustadz Adian Husaini ke perpustakaan Radio Pustaka di Solo, ya, Museum Radio Pustaka di Solo. Itu koleksi naskah keraton banyak di sana. Dan ada yang menarik di sana, yaitu beberapa naskah keraton yang cukup dikenal untuk dilihat mereka yang berkunjung. Ya, salah satunya itu adalah Serat Yusuf. Serat Yusuf itu menggunakan ditulis dengan menggunakan huruf Jawa dan bahasa Jawa, tetapi berkisah tentang Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini memang cukup populer di kalangan keraton pada saat itu dan kaum bangsawan Muslim pada saat itu. Bagaimana akhlak Nabi Yusuf dan juga pelajaran Nabi Yusuf ketika dia menjadi mengelola politik negara, gitu ya. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi, namanya judulnya Kitab Kadis Kawandoso. Kitab Kadis Kawandoso itu kitab yang berisi tentang 40 hadis tentang hari kiamat, menjelang tanda-tanda hari kiamat. Nah, menariknya di dalam kitab Kadis Kawandoso itu teks hadis itu ditulis dengan menggunakan huruf Jawa. Jadi tidak dengan menggunakan huruf Arab. Jadi pada masa itu huruf Jawa itu sudah bisa digunakan untuk menulis teks berbahasa Arab, baik teks Al-Qur'an, teks berbahasa Arab, ya, baik teks Al-Qur'an maupun teks hadis. Sebagaimana kalau sekarang buku doa kan banyak ada teks Arab Al-Qur'an dalam huruf Arab, ada juga
yang digunakan dengan menggunakan huruf Latin. Nah, pada masa itu huruf Jawa sudah bisa digunakan untuk menulis teks Al-Quran. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa proses pasca Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian proses Islamisasi di keraton itu tidak berjalan, itu keliru. Tetap berjalan, tetapi dengan alur yang berbeda dan lebih ulet. Kenapa? Karena bagaimanapun juga di kalangan elit aristokrat itu sisa-sisa dari kepercayaan Hindu-Buddha itu banyak. Nah, nanti kalau kita runut, itu nanti yang menjadi titik temu, titik peralihan itu lakon Dewa Ruci, ya, proses pencarian jati diri manusia, bagaimana Bima diutus untuk mencari air suci. Nanti kemudian dia nanti bertemu dengan dirinya sendiri, yang dikaitkan dengan barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, ini jadi satu bahasa sendiri dan itu memang berlangsung. Nah, naskah Islamisasi keraton ini terus berjalan sehingga kata Nancy Florida dalam buku Jawa Islam di masa kolonial, pada akhirnya naskah keraton itu didominasi dengan naskah Islam walaupun ditulis menggunakan huruf Jawa. Proses Islamisasi baik di kalangan bawah maupun di kalangan keraton itu menjadi terhenti dan kemudian mengalami proses kemunduran. Ya, proses kemunduran itu ketika kemudian Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dalam Perang Jawa. Pangeran Diponegoro itu kan simbol yang dianggap mempersatukan kembali unsur-unsur Islam yang tadinya terpisah pasca Amangkurat tadi, baik kejawen, baik kalangan keraton, baik priayi itu banyak yang mendukung Pangeran Diponegoro sehingga Belanda itu cukup kaget. Jadi pendukung Pangeran Diponegoro dulu itu bukan hanya di kalangan santri dan pesantren. Yang dari bangsawan keraton juga ada, Keraton Solo itu mendukung Pangeran Diponegoro. Sempat terjadi pertemuan antara kalau Solo itu Pakubuwono ya, Pakubuwono IV dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian dari kalangan Brandal, dari kalangan Abangan, yang Brandal itu juga mendukung Pangeran Diponegoro. Jadi nah, ketika kemudian Pangeran Diponegoro itu kalah, maka kemudian terjadi semacam inferiority kompleks di tengah kalangan masyarakat Jawa. Jadi mentalnya itu down. Kok saya selama ini menganut Islam yang katanya agama paling ampuh, ketika perang dengan Belanda kok ternyata kalah terus-menerus. Sehingga di kalangan masyarakat Jawa waktu itu terjadi proses inferiority complex. Ini dikutip oleh Philip van Akeren dalam buku Dewi Sri dan Kristus, sebuah kajian tentang gereja pribumi di Jawa Timur. Ini menarik, saya kutipkan. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, tidak ada lagi tokoh yang dapat menciptakan khayalan bahwa Islam punya seorang pemimpin yang meneruskan tradisi seorang khalifah dan negara Islam, sebagaimana dipersonifikasi dalam diri Raja-Raja Jawa. Kekalahan Pangeran Diponegoro menandakan bahwa seluruh Jawa sudah takluk kepada pemerintah Hindia Belanda, sehingga ketaatan bukan lagi tertuju pada kewibawaan Islam, melainkan tertuju kepada apa yang disebut sebagai kewibawaan Kristen. Jadi Kristen memang naik daun pada saat itu. Ini nanti dapat kita lihat pada hal selanjutnya. Tetapi karena proses sintesis mistik Islam Jawa itu sudah sangat kuat, itu ternyata tidak mudah untuk mengkristenkan orang Jawa. Jadi seperti yang dikutip oleh Rickleff, seorang bupati di Banjarnegara, itu dikatakan gaya hidupnya sudah sangat Eropa, minum arak putih, kemudian tidak sholat, pintar berdansa dan sebagainya. Dia sudah sangat Belanda lah kehidupannya, pakaiannya juga pantalon, sampai akhirnya seorang pendeta mendatangi Pak Bupati tersebut dan diajak untuk masuk Kristen. Pak Bupati, kehidupan Anda ini sudah sangat Belanda, kenapa Anda tidak sekalian menganut agama Kristen? Apa jawaban dari Pak Bupati tersebut? Wahai Tuan Pendeta, sesungguhnya saya ini daripada saya ini lebih suka punya satu Tuhan, tetapi boleh mempunyai 4 orang istri daripada saya harus punya 3 Tuhan, tapi hanya boleh punya 1 istri. Jawabannya sangat diplomatis. Tapi itu menunjukkan bahwa
orang yang sangat sekular dan kejawen pun ternyata susah untuk dikristenkan. Itulah yang kemudian nanti nativisasi ini saya sebut sebagai penginjilan jalan memutar. Karena apa? Pengkristenian secara langsung ini susah, maka kemudian dibelokkan dulu. Bagaimana cara membelokkannya? Ini menarik. Yang pertama adalah mendekatkan Kristen dengan kebudayaan Jawa. Itu yang pertama. Makanya nanti kita dapat melihat cikal bakal Kristen yang ada di daerah Jombang, namanya daerah Ngoro, saya pernah ke sana. Itu kampungnya masih 100% Kristen sampai sekarang. Dan itu dipertahankan betul, jadi tidak boleh ada tanah yang di luar dijual kepada selain orang Ngoro yang Kristen. Di kampung itu ada satu orang penduduk yang bukan Islam, itu seorang dokter, ya dokter puskesmas dekat daerah tersebut. Tetapi dia tidak bisa beli rumah di sana. Di sana dia hanya kontrak. Ya, di sana dia hanya kontrak. Tanahnya masih 100%. Nah ini menarik. Di Ngoro ini ada seorang keturunan Kristen, jadi bapaknya itu dari Rusia, ibunya bangsawan Jawa dari Surabaya. Bapaknya bekerja sebagai prajurit bayaran VOC, kemudian dari darah bapaknya mengalir, diajarkan tentang kekristenan oleh bapaknya dan diajarkan kebudayaan Jawa oleh ibunya. Nanti namanya Konrad Lawrence Cullen. Cullen inilah yang kemudian pertama kali membuat bentuk kekristenan yang dekat dengan kebudayaan Jawa. Karena Cullen ini merasakan betul bagaimana kehidupan orang Jawa. Pada masa lalu Belanda itu kan menganut politik berdasarkan politik darah. Jadi karena Cullen itu hanya bapaknya yang Eropa, ibunya orang Jawa, separuh Eropa, maka dia tidak bisa diakui sebagai orang Eropa secara langsung. Itu harus melalui persidangan beberapa kali sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan bahwa dia keturunan Eropa. Sehingga memang secara politik ada kedekatan Cullen dengan orang Jawa. Sehingga Cullen ini nanti juga terkenal dengan pandangan politiknya yang anti kepada program tanam paksanya Belanda. Nah, Cullen ini ketika dia mengabarkan kekristenan kepada orang Jawa, dia membuat satu kekristenan yang dekat orang Jawa. Dia di bukunya Pendeta Jan Saritonang itu disebutkan dia membuat satu tembang yang diberi nama tembang syahadat. Menarik, tembang syahadat. Isi dari tembang syahadat itu sun angandel Allah sawiji la ilaha illallah Yesus Kristus ya Rahullah kang langkungi kuasanipun la ilaha illallah Yesus Kristus ya Rahullah. Nah, cara membaca tembang syahadat ini dibaca berulang-ulang kayak orang wiridan dengan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti orang wiridan. Seperti itu. Kemudian Cullen juga melarang pengikutnya ke gereja. Jadi nanti kebaktiannya itu di pendopo rumahnya Cullen. Setelah dibacakan tadi tembang syahadat, wiridan tembang syahadat selama 1,5 jam, kalau menurut Pendeta Jan Saritonang itu wiridannya 1,5 jam. Setelah itu kemudian Cullen berkhotbah dan biasanya ditutup dengan Cullen menampilkan pertunjukan wayang, karena Cullen ini seorang dalang. Jadi meskipun bapaknya Rusia, tetapi dia pintar mendalang. Dari jalur ibunya dia belajar dalang. Nah, setelah ada model kekristenan yang dekat dengan Jawa dan juga ditambah sentimen politik anti tanam paksa, inilah mulai ada komunitas Kristen di Jawa. Kalau kita datang ke Jombang, ke Kecamatan Mojowarno, saya pernah ke sana. Sayangnya pas ke sana itu pas ada acara kebaktian, itu ada gereja yang cukup tua didirikan di sana dan ada Bible yang diterjemahkan, kalau tidak keliru diterjemahkan 1842 Masehi ke dalam bahasa dan huruf Jawa. Gerejanya juga masih tulisannya menggunakan huruf Jawa. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kemudian memberikan identitas baru bagi masyarakat Jawa. Dari kajian lembaga penginjilan Belanda, Nederland Zendingsgenotschap, akhirnya kemudian Majapahit ini
dipilih untuk menjadi identitas bagi masyarakat Jawa. Jadi pada tahun 1874 kalau kata Riglabs itu di daerah Sidoarjo itu didirikan sekolah untuk para bangsawan Jawa, bangsawan baru Jawa. Jadi setelah Diponegoro kalah, birokrasi tidak lagi dipegang oleh keraton ke bawah, tetapi dipotong. Para pamong praja birokrasi ini langsung bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi keraton itu diisolasi, dia tidak lagi terkait dengan masyarakat sampai ke bawah. Nah, para bangsawan baru ini yang diberi tugas oleh Belanda untuk mengawasi tanam paksa. Anak-anak para bangsawan baru inilah yang dididik oleh Belanda di sekolah-sekolah Belanda. Jadi ini sebelum politik etis ya, yang diawali itu adalah para anak-anak para bangsawan baru ini. Nah, di sekolah-sekolah Belanda inilah mulai kemudian kata Riglaf dimunculkan suatu kredo, suatu keyakinan bahwa sebetulnya proses Islamnya orang Jawa adalah sebuah kesalahan sejarah. Kenapa? Karena pada masa lalu orang Jawa itu sudah punya kebanggaan, kebesaran sendiri yaitu Majapahit. Sehingga ketika kita bicara Majapahit selalu mitos itu melebihi daripada fakta historisnya. Sangat besar, sangat kuat, kekuasaannya meliputi sampai seluruh ASEAN bahkan sampai Australia dan sebagainya, itu mitos yang ditanamkan di masyarakat Jawa. Nah, kemudian bagaimana cara yang benar? Sebetulnya yang benar itu adalah masyarakat Jawa ini harus kembali kepada nilai-nilai lama, yaitu etika, sastra, kebudayaan, dan etos kerajaan masyarakat Majapahit. Dan untuk ilmu dan teknologi, dia itu harus berkiblat kepada peradaban Barat. Itu yang benar. Oleh karena itu, pada masa inilah, pada masa sekolah inilah kemudian dimunculkan suatu pandangan kejawaan yang minus Islam, bahkan bermusuhan dengan Islam, berseberangan dengan Islam. Walaupun anehnya, orang-orang yang pandangan politik dan sejarahnya itu berseberangan Islam, secara keagamaan mereka tetap tidak mau untuk pindah ke Kristen. Mereka tetap memilih sebagai Muslim. Tetapi nativisasi ini di sini. Nah, kemudian pasca pendirian sekolah kaum bangsawan di Sidoarjo pada tahun 1874 masa itu, mulailah bermunculan karya-karya sastra yang bersifat anti kepada proses Islamisasi, memberikan gelaran yang buruk kepada para wali dan ajaran Islam, dan bahkan pada suatu ramalan bahwa suatu saat nanti orang Jawa ini akan berpindah dari Islam ke Kristen. Makanya nanti salah satu tokoh utama dari Sobat Rahayu itu Sabdo Palon dan Yoginggong. Karena Sabdo Palon ini kalau dalam keyakinan Sobat Rahayu ada suatu keyakinan bahwa nanti ada episode di Tanah Jawa itu yaitu tumpesing santri Tanah Jawa. Ketika kemudian santri ini hilang dari Tanah Jawa dan kemudian Jawa itu berubah menjadi sebuah bangsa Kristen. Makanya proses nativisasi atau yang disebut Pak Natsir ini sebagai proses ada telepon masuk barusan. Nativisasi itu disebut oleh Pak Natsir sebagai proses Majapahitisme karena memang kemudian orang-orang yang terkena proses nativisasi Belanda ini kemudian dia menjadikan Majapahit itu sebagai suatu bentuk kemegahan Nusantara di masa lalu. Uswatun hasanahnya bernegara itu adalah Majapahit. Ya. Nah, dari sekolah berbahasa Belanda itu nanti muncul beberapa karya sastra yang kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah Babat Kediri, kemudian yang kedua Darmo Gandul, dan yang ketiga Gadolojo. Babat Kediri ini menarik, yaitu ketika waktu itu Residen Belanda meminta kepada Bupati Kediri untuk menuliskan sejarah Tanah Jawa.
kemudian bagaimana karena Bupati Kediri juga tidak tahu sejarah tanah Jawa, maka dia minta bantuan kepada seorang dalang, namanya Ki Darmo Kondo. Ki Darmo Kondo ini juga bingung, bagaimana dia itu selama ini nampilkan wayang kan malah lebih banyak cerita Mahabharata dan Ramayana, bukan sejarah tanah Jawa. Akhirnya kemudian Ki Darmo Kondo itu memanggil seorang dukun, dan kemudian dukun itu memanggil yang bau rekso Kediri, yang jin yang dianggap bau rekso Kediri, yaitu namanya Ki Buto Locoyo. Nah, Ki Buto Locoyo ini kemudian dia mangslub, ya, mangslub itu masuk ke dalam tubuh dalang, dan dia yang diwawancarai oleh Ki Darmo Kondo tadi, ya. Jadi dia masuk ke tubuhnya sang dukun dan diwawancara oleh Ki Darmo Kondo tadi. Jadi sejarah Babat Tanah Jawi versi Babat Kadiri itu hasil wawancara dengan Ki jin bernama Ki Buto Locoyo tadi. Nah, nanti dari Babat Kediri kemudian diderivasi menjadi kitab yang serat yang lebih populer di masyarakat, Darmo Kandul dan Katolojo. Nah, kita akan analisis sedikit nanti isi dari Darmo Kandul itu, ya. Jadi awalnya di sana. Awalnya di sana. Nah, kemudian sebentar nggih. Halo ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Maaf tadi ada telepon 2 kali masuk. Jadi itu untuk anunya, untuk karya sastranya, dan kemudian ada juga pusat risetnya. Jadi bukan hanya karya sastra, ada pusat risetnya. Pusat risetnya di mana? Yaitu didirikan di Surakarta. Jadi sebuah lembaga Bibel Belanda, sebuah lembaga misi Belanda namanya Nederlandse Genootschap yang waktu itu dipimpin oleh Van den Bosch pada tanggal 27 Februari 1932, ya, itu dia membentuk sebuah lembaga bahasa Jawa di Surakarta, ya. Lembaga bahasa Jawa ini bertugas awalnya Nederlandse Genootschap ini itu bertujuan untuk menerjemahkan Bibel ke dalam bahasa Jawa. Tetapi ketika dia melihat tadi bahwa ternyata Islamnya orang Jawa, kan tadi ada proses Islamisasi Jawa, ada proses Jawanisasi Islam, kok ternyata banyak kalangan yang Islamnya itu belum begitu kelihatan, maka kemudian dia mengubah orientasi geraknya dari menerjemahkan Bibel ke dalam bahasa Jawa menjadi memberikan identitas baru bagi kebudayaan Jawa, karena dilihat masyarakat Jawa ini Islamnya masih banyak yang lemah. Maka didirikanlah Lembaga Bahasa Jawa. Nah, Lembaga Bahasa Jawa ini kemudian mencari kembali naskah-naskah pra-Islam, naskah-naskah Majapahit seperti Sutasoma, Kakawin dan sebagainya, itu ya, Negara Kertagama dan sebagainya, untuk diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Jawa baru. Kenapa? Karena orang Jawa sudah tidak mengenal bahasa Jawa ala Majapahit. Nah, kemudian dari sinilah proses screening terjadi, sehingga apa? Kalau menurut Takashi Shiraishi dalam buku Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa, para Javanolog Belanda inilah yang menemukan, mengembalikan, dan memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Sehingga apabila ada orang Jawa ingin menengok sejarah masa lalunya, maka ia harus melalui screening pemikiran Javanolog Belanda. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi orang Jawa itu dikembalikan kepada identitas budaya agama pra-Islamnya, tetapi budaya agama yang sudah di-screening oleh Belanda, bukan ditafsirkan sendiri oleh orang Jawa. Nah, inilah yang kemudian menjadi spiritualitas baru dari kaum priayi baru yang ditugas mengenai Taman Tanam Paksa tadi. Ini menarik catatan dari Drewes tentang Darmo Kandul ini. Dikatakan bagaimana dalam Darmo Kandul itu digambarkan penolakan terhadap Islam yang dianggap sebagai agama yang asing bagi orang Jawa. Karena kemudian digambarkan Islam itu
mengambil kekuasaan secara tercela, digambarkan Raden Patah itu melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Sehingga kemudian Islam ini berhasil dalam tanda kutip menjajah masyarakat Jawa. Sehingga mulai sejak saat itu terjadi proses perumusan yang berlangsung. Kalau kita melihat sampai sekarang ini, Islam digambarkan sebagai unsur asing dalam kebudayaan Jawa yang berbeda arah dengan Java esensial, ya, esensi Jawa, the essential of Java kalau dalam istilahnya Ustadz Irfan Afefi ini diperebutkan. Jadi kalau Jawa yang asli itu Jawa Majapahit. Gitu. Kalau yang Islam itu artinya Islam itu adalah anasir asing yang merusak tadi tatanan budaya Jawa, dan kita melihat sampai sekarang itu masih berlangsung pandangan ini. Nah, kita akan coba lihat misalkan apa sih yang tertulis dalam Dharma Gandul itu, misalkan frase ini, punika sadat saringat, ya, tegese saringat niki yang sare wadine nyengat, tarikat taren kang istri, hakikat penggil kapti, kedah rujuk istri kakung, makrifat ngertos wikan, sarak-sarak laki rapi, ngaben ala kaidono yayah rino. Jadi ini menarik. Ini diterjemahkan oleh Pak Rasidi seperti ini. Jadi inti Islam itu adalah lafal syahadat syariat, ya, sadat saringat. Saringat ini diterjemahkan Dharma Gandul sebagai mohon maaf kalau sare wadine jengat, ya. Dan kalau tidur mohon maaf kemaluannya berdiri. Kemudian tarekat, ya, dibenarkan tarekat itu artinya taren bojone, taren kang istri, ya. Makrifat, ya, hakikat artinya makrifat dan hakikat artinya berjubus dengan istri sampai selesai, dan kemudian orang Islam itu boleh saja dia mohon maaf melakukan hubungan badan itu di siang hari, karena kalau dalam tradisi Hindu dulu tidak boleh, hanya malam hari. Jadi diartikan seperti itu. Ya, ada juga misalkan tafsiran dari Al-Baqarah yang dalam tanda kutip itu dikaitkan dengan mohon maaf wacana yang sangat dalam tanda kutip dikaitkan dengan masalah seksual. Jadi misalkan kata dalikal itu yang sare wadine nyengkal. Jadi kalau itu, jadi seperti itu. Tafsirannya seperti itu. Jadi ini ketika di kalangan orang Jawa yang tadi mengalami Jawanisasi Islam, tentu sebuah tantangan yang besar, karena mereka juga masih sangat asing dengan ajaran Islam. Mereka hanya mengambil esensi substansi yang dikenalkan para wali melalui tembang, aneka karya sastra dan sebagainya, gitu ya, sehingga ini menimbulkan kegoncangan. Kemudian yang kedua ditambahkan lagi misalkan tentang bagaimana menimbulkan kebencian terhadap Islam, ya, itu dengan adanya ramalan Sabdo Palon, ya. Jadi dia menggambarkan bagaimana masuknya Islam itu tidak pakai adab, ya, karena sang anak durhaka dengan orang tuanya. Ini satu babnya dalam Dharma Gandul yang diterbitkan Satu Budi halaman 49 sebutkan, entek katresnanku marang anak dan enak manganturu ono gajah digetak kaya kucing. Ya sandian matine ing tata kalaire nanging eling-elengen ing besok yen wis ana agama kawruh ing tembe bakal tak wales tak ajar weruh ing nalar bener lan luput pranatane mengku praja. Mangan babi kaya dek jaman Majapahit. Jadi bagaimana Sabdo Palon itu begitu marahnya kepada Raden Patah yang memberontak kepada ayahnya. Bagaimana sampai dia itu habis kecintaannya kepada anak yang sudah dikasih mangan turu enak, kok kemudian memberontak terhadap ayahnya sendiri. Jadi diingat-ingat saja besok kalau sudah ada agama kawruh. Nah, ini menarik, agama kawruh ini berdasarkan tradisi Kristen, yaitu bagaimana Adam memakan buah pengetahuan.
memakan pohon pengetahuan sehingga dia harus dilemparkan ke bumi. Jadi ini muncul dari agama kafir, itu muncul dari tradisi Kristen yang nanti akan mengajari orang Islam di Jawa ini tentang mana yang benar dan mana yang salah, dan orang Jawa akan kembali makan babi seperti pada masa Majapahit dulu. Ya. Makanya kemudian dalam narasi-narasi yang berkembang di masyarakat, walaupun itu sifatnya anakronistik dan ahistoris, tetapi ada keyakinan bahwa memang yang menghancurkan Majapahit itu adalah orang Demak pada masa Raden Patah. Bagaimana seorang anak memberontak kepada ayahnya, dia durhaka. Bisa dibayangkan sampai di beberapa daerah itu untuk menyebut anak durhaka itu sebagai bocah-bocah sing kapatah. Jadi bocah-bocah yang seperti Raden Patah. Ini bagaimana luar biasanya efek dari ini penggarapan mitos sastra di masyarakat itu seperti itu. Sesuatu yang sekarang ini di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam itu kurang diperhatikan. Kemudian nampak lagi sikap di Darmo Gandul ini menumbuhkan sikap anti Arab kepada orang Jawa. Jadi misalkan frase ini, kitab Arab di zaman wektu niki sampun boten kanggo, resah sio adil hukumi, ingkang kangge mutusi prakawis kitabe jeng Nabi Isa Rohullah. Jadi wacana anti Arab itu sudah mulai digaungkan sejak masa itu, sejak masa tadi proses nativisasi oleh Belanda itu tadi, dan dampaknya dapat kita lihat ketika kemudian di masa pergerakan nasional ya itu terjadi perpecahan, meskipun secara keagamaan masih Muslim, tetapi secara arah politik itu berbeda. Kata Pak Natsir, kelompok nasionalis sekuler itu mengglorifikasi nasionalisme kultural. Nasionalisme kultural itu maksudnya nasionalisme Majapahit, gitu ya, yang sifatnya itu chauvinistik. Sementara orang Islam, kelompok nasionalis Islam itu membawa nasionalisme berspirit Islam, karena Islam itu untuk wilayah sebagian besar Nusantara, dia menjadi substansi dasar dari kebudayaan dan menjadi spirit perjuangan bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, ini saya jumpai ternyata di bukunya Dr. T.B. Simatupang sampai sekarang pandangan politik Kristen masih seperti itu. Ini saya kutipkan di bukunya Dr. T.B. Simatupang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa budaya Jawa itu telah berurat dan berakar. Indonesia itu tidak pernah mengalami sebuah kerajaan Islam yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sebagaimana Mughal di India. Kita pernah mengalami zaman Buddha Sriwijaya, pada masa Sriwijaya. Kita mengalami zaman Hindu pada masa Majapahit yang mempersatukan sebagian besar Indonesia. Tetapi tidak pernah ada di zaman Islam ya kerajaan yang mempersatukan sebagian besar Indonesia. Orang-orang Barat telah datang mempersatukan negeri ini di bawah sistem pemerintahan kolonial Belanda. Dengan begitu, dalam arti tertentu sebetulnya yang menggantikan Majapahit adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini kaitannya tadi. Saya katakan bahwa nativisasi itu sebetulnya adalah proses penginjilan jalan memutar. Baik nanti kalau saya misalkan membaca buku-buku kebatinan tulisan dari kepercayaan Pangestu, itu nanti pembagian Tuhannya itu 3 manifestasi Tuhan, Suksmo Sejati, Suksmo Kewakas, dan Roh Suci, itu sudah mengikuti sistematika teologi Kristen. Jadi ada proses seperti itu. Makin lama makin dekat. Saya ada 2 buku yang menurut saya sangat mendukung ini. Yang pertama tulisannya ini tulisan seorang pater Katolik namanya Rahmat Subagya. Rahmat Subagya ini orang Belanda. Nama aslinya J.W.M. Bakker. Dia menulis Kepercayaan dan Agama. Ini mengupas tentang fenomena kebatinan di
masyarakat Jawa. Kemudian ini Dr. Harun Hadiwiono, Kebatinan dan Injil, ini juga sama, tapi ini versi Kristen. Dari sini mereka mencoba menunjukkan bahwa sebetulnya kebatinan yang mereka anggap sebagai wakil agama asli Jawa, ya, wakil agama asli Jawa sebelum ditindas Islam, itu sangat dekat dengan nilai-nilai kekristenan. Sangat dekat dengan nilai-nilai kekristenan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tadi para bangsawan itu diberikan arah spiritualitas baru minus Islam, ya, spiritualitas baru yang tidak hanya minus Islam tapi anti Islam tadi. Ketika kemudian Belanda menjalankan program politik etis di mana salah satunya adalah pendidikan, nanti pendidikan lebih meluas kepada masyarakat banyak, maka kemudian lembaga-lembaga Kristen ini mengambil bagian dalam pengadaan guru-guru mereka. Misalkan salah satu misionaris besar Katolik di Indonesia, Van Lith, itu kemudian mendirikan College Xaverius atau sekolah Katolik di Belanda, sekolah Katolik di Mundilan. Sampai sekarang mungkin masih ya itu College Xaverius, tapi Van Lith tetapi bukan lagi sekolah guru, sepertinya sudah menjadi SMA. Itu dulu sekolah guru, karena nanti guru-guru di sana itulah yang akan dijadikan sebagai guru di sekolah-sekolah rakyat yang didirikan oleh Belanda. Nah, menarik cara lembaga misionaris dalam mendidik calon guru itu, kata Karel Steinbrink, ketika mereka masuk ke College Xaverius sepenuhnya adalah Muslim. Baik dari kalangan abangan, Muslim abangan, bahkan ada yang dari kalangan santri. Tetapi menariknya adalah ketika mereka lulus dari College Xaverius, maka kemudian keseluruhannya sudah berubah menjadi Katolik. Ini menarik. Bisa dibayangkan anak-anak waktu itu baru lulus sekolah rakyat usia 13 tahun, masuk ke College Xaverius, dan yang di sana yang menangani, yang mendidik mereka itu adalah romo-romo senior seperti Van Lith, Romo Van Dries, yang dalam tanda kutip kalau di bidang teologi itu kelasnya sudah profesor. Dia anak kecil dia. Sehingga sekuat apapun keislaman yang dia bawa itu tentu akan kalah. Ini dapat kita lihat dari perjalanan uskup pertama Indonesia namanya Romo Sugio Pranoto. Romo Sugio Pranoto ini asli Jogja, dia turunan kiai. Nenek kakeknya kiai, namanya Kiai Supo. Ketika dia mau masuk College Xaverius, itu dia sudah berjanji, saya mau sana jadi guru, tidak untuk jadi Katolik. Nah, di sana betul, ketika ada kakak kelasnya membujuk dia untuk jadi Katolik, itu ditantang untuk berkelahi sama Sugio Pranoto. Tetapi akhirnya ketika dia melihat bagaimana pengajaran para romo itu ternyata tidak di pendopo agungnya itu ada seperangkat gamelan, ada wayang komplit, romo-romo itu pinter untuk mendendangkan bahasa Jawa, tembang-tembang Jawa, bahkan dia berbicara dengan murid-muridnya dengan bahasa Jawa yang halus. Mereka kalau setiap sore dikumpulkan untuk mendengarkan cerita, baik cerita dari Eropa maupun dari Jawa. Dan kemudian Sugio Pranoto, Anda dibayar berapa Romo untuk mengajar kami seperti ini? Dia jawab, kita tidak dibayar. Sejak itulah kemudian Sugio Pranoto akhirnya malah merelakan diri, tidak minta izin ke orang tuanya dulu, dia kemudian mengikuti pelajaran agama Katolik, menjadi agama Katolik, bahkan sampai mengambil doktoral di Vatikan. Nah, apa ciri khas, salah satu ciri khas yang dikenalkan Van Lith di sana adalah bagaimana oleh Van Lith ditekankan kalau Anda mau jadi Katolik tidak perlu jadi orang Eropa. Untuk menjadi Katolik itu tetap bisa juga menjadi orang Jawa yang baik. Jadi mereka dikenalkan dengan budaya Jawa. Selain itu juga di College Xaverius itu diputus relasi antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Melayu. Di College Xaverius itu dilarang menggunakan bahasa Melayu dan kemudian pengajaran bahasa yang diajarkan hanya pengajaran bahasa Belanda dan pengajaran bahasa Jawa. Sehingga kalau kita melihat nanti elit-elit Jawa, ya, elit nasionalis Jawa itu ketika zaman pergerakan nasional itu juga banyak
yang belum bisa berbahasa Melayu. Ini diceritakan Pak Natsir di buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Ketika Jong Islamitin Bond berdiri dan pada tahun 1925 Pak Natsir itu mengajar kursus di Jong Islamitin Bond cabang Semarang tentang bagaimana kedudukan wanita dalam Islam, Pak Natsir menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Karena waktu itu bahasa Melayu sudah disepakati untuk menjadi bahasa bersama. Gitu ya. Apa yang terjadi? Baru 5 menit materi disampaikan, para peserta dari Jong Islamitin Bond, ini dari Jong Islamitin Bond ya Pak, bisa dibayangkan. Bukan dari Sarekat Rakyat. Jong Islamitin, mereka interupsi pada Pak Natsir supaya menyampaikan dalam bahasa Belanda saja, sebab mereka itu masih sangat asing dengan bahasa Melayu yang disampaikan oleh Pak Natsir. Nah, tetapi Pak Natsir tetap bersikukuh disampaikan dalam bahasa Melayu, dan kemudian setelah itu Jong Islamitin Bond itu membuat majalah berbahasa Melayu yang diadarkan ke seluruh cabang Jong Islamitin Bond di Indonesia. Sehingga bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini kemudian menjadi tersebar luas. Bisa dibayangkan bagaimana pemisahan Melayu yang memang Islamnya lebih kuat dengan Jawa. Jadi Jawa itu diisolir sedemikian rupa oleh Belanda kebudayaannya pasca kekalahan dari Pangeran Diponegoro. Sehingga kita dapat melihat memang dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, akhirnya kemudian Jawa ini mengalami ketertinggalan dalam proses dakwahnya. Nah, selain itu, kemudian Van Lith itu juga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengkaji secara serius budaya Jawa. Jadi ini saya ambil dari bukunya Anton Haryono, judulnya Awal Mula di Mundilan, Misi Jesuit di Yogyakarta 1884 sampai 1940, gitu ya. Jadi Van Lith ini menugaskan kepada murid-muridnya untuk meneliti tentang aspek-aspek dari budaya Jawa. Misalkan Sugiyo Pranoto diminta untuk meneliti tentang filosofi tari-tarian orang Jawa. Kemudian Harjo Suwondo diminta untuk meneliti tentang filosofi masjid di Jawa. Kaminodo diminta untuk meneliti tentang kesenian jadilan atau kuda kepang. Ya. Ada kemudian Cipto Kusumo yang diminta untuk meneliti tentang filosofi rumah para pangeran Jawa. Ya. Kemudian ada yang ditulis, ada yang diberi tugas untuk meneliti tentang bagaimana pakaian orang Jawa, tentang tahyul orang Jawa, tentang ilmu tujuh, tentang ilmu rasa, dan aneka budaya Jawa itu diteliti, dan kemudian hasil penelitian itu diterbitkan di sebuah jurnal yang diterbitkan di Belanda sana. Jadi kita dapat melihat bagaimana seriusnya pihak misi Kristen itu untuk meneliti aspek-aspek kebudayaan Jawa. Dari hasil penelitian itu kemudian Van Lith itu mengambil satu tindakan bagaimana kemudian unsur-unsur Jawa di dalam unsur-unsur Islam dalam kebudayaan Jawa itu mulai dipinggirkan, dan kemudian unsur-unsur kebudayaan Jawa yang menurut Van Lith kebudayaan asli Jawa itu dibesarkan dengan diberi tambahan, dengan diberi kejiwa atau substansi, yaitu nilai-nilai dari biblikal, nilai-nilai biblikal. Nah, itu yang terus terjadi. Sehingga kita dapat melihat, kalau kita lihat sampai sekarang ini, ketika kita berbicara tentang ilmu kebudayaan, misalkan di FIB, Fakultas Ilmu Budaya, entah itu di UGM, bahkan saya tanya juga kepada teman-teman yang ngajar di UNER, itu para pakar dari kebudayaan Jawa itu adalah romo-romo dari Jesuit, ya, para frater Jesuit. Sampai sekarang buku-buku tentang kebudayaan Jawa banyak diproduksi itu. Misalkan begini, dalam kesusastraan Jawa modern, kesusastraan Jawa itu maksudnya yang menggambarkan kebudayaan Jawa tetapi sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tentu tidak bisa melupakan beberapa karya monumental yang ditulis oleh para frater Jesuit, ya, Anak Bajang Menggiring Angin karya Sindunata,
atau Burung-burung Manyar karya Romo Mangun. Ini untuk dapat melihat bagaimana mereka serius melakukan itu. Sehingga dari sinilah kemudian akhirnya bagaimana Jawa itu makin lama makin menjauh dari Islam, bahkan dalam tanda kutip dalam percaturan percakapan entah di dunia maya atau apa, seringkali yang terjadi bukan lagi sintesis mistik Islam Jawa, tetapi pertentangan antara Islam dengan kebudayaan Jawa. Dan itu tidak berjalan alami, karena itu adalah melalui proses rekayasa sejarah yang panjang. Jadi itu menurut saya tantangan yang cukup kuat dari dakwah. Selain itu, menarik lagi nih, di masalah keagamaan juga tidak bisa dilewatkan, itu adalah disertasinya Pater Petrus Josephus Zoetmulder tentang Manunggaling Kawula Gusti, di mana kalau saya baca di bukunya Pak Simoh, Dr. Simoh, sebetulnya Manunggaling Kawula Gusti itu lebih banyak bercerita tentang relasi antara istana dengan masyarakat, gitu ya, bukan dalam wacana teologi, tetapi kemudian oleh Pater Zoetmulder itu kemudian wacana Manunggaling Kawula Gusti ini justru dititik beratkan pada wacana teologi, di mana dalam pandangan asli orang Jawa itu adalah Tuhan itu bersamaan dalam diri manusia, sehingga ini sesuai dengan pandangan monistik dari pandangan keagamaan Hindu yang ada yang dulu sempat menjadi penguasa di Jawa, gitu ya. Nah, oleh karena itu Frans Magnus Suseno kemudian di dalam buku Etika Jawa dia menyimpulkan, meskipun orang Jawa ini kan macam-macam, ada yang Islam, ada yang Kristen dan yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita merumuskan tentang apa sih etika Jawa secara antropologis, maka kata Frans Magnus Suseno yang dimaksud dengan etika Jawa di kepustakaan antropologis adalah ciri khas orang Jawa pra-Islam. Karena ciri khas orang Jawa pra-Islam inilah yang bisa menyatukan yang sekarang masih dianut oleh orang Jawa, baik yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, ataupun yang lainnya. Tapi betulkah seperti itu? Nah, ini yang menarik. Kalau di dalam bukunya Ustadz Irfan Afifi kan tidak mungkin kita itu bisa melepaskan Jawa dari Islam. Karena Jawa yang kita kenal sekarang ini adalah Jawa baru, hasil dari sintesis mistik Islam tadi. Tidak bisa disurutkan kembali pada pra-Islamnya. Karena pandangan-pandangan pra-Islam ini terbukti kalau kita nanti lihat catatan sejarahnya sangat berbeda dengan pandangan-pandangan etik dari orang Jawa yang ada sekarang ini. Dan ini di Jogja saya pikir menarik. Saya sering ke Jogja ini, salah satu tempat yang saya tuju itu biasanya Kolese Ignatius yang ada di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, di samping Kolese Ignatius itu kan ada puskat, toko buku puskat ya. Itu pusat kesenian Katolik. Jadi disitulah dirumuskan bagaimana proses mengintegrasikan nilai-nilai kekatolikan ke dalam kultur kebudayaan Jawa. Dan mereka serius. Di Kolese Ignatius itu kurang lebih ada 124.000 judul buku yang kita bisa pinjam. Dan mungkin sampai sekarang saya belum pernah ketemu umat Islam mana yang punya perpustakaan semegah itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa proses nativisasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam artian orang Jawa menghendaki dirinya untuk menatifkan diri sebagai orang Majapahit. Tetapi dia sebetulnya adalah korban dari apa? Dari proyek intelektual para Indo-Look kolonial yang ingin memberikan identitas baru bagi orang Jawa, karena dalam perjalanannya Islam itu memang menjadi duri yang luar biasa bagi penjajahan Belanda di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih enak kalau ada diskusi. Monggo. Baik, matur suwun Ustaz Arif atas paparannya. Kita langsung ke diskusi aja ya. Ini ada, sebentar saya tengok dulu apakah ada pertanyaan dari
Pak Fatan ya, ada pertanyaan dari Pak Fatan. Mungkin Pak Fatan bisa langsung open mic saja untuk menanyakan hal ini. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatannya. Jadi ya mendengarkan ya, bukan melihat. Mendengarkan cerita tadi sebenarnya cukup menarik dan ada kekhawatiran itu dari saya pribadi. Kalau di chat saya itu kan saya ya menyimpulkan begitu bahwa cara menjauhkan umat Islam dari agama Islam itu ya paling ampuh caranya ya dengan budaya gitu. Maksudnya orang Islam itu misalnya latar belakangnya Jawa, berarti oke, budaya Jawanya diangkat, ditonjolkan, kemudian dari situ sedikit demi sedikit disisipkan nilai-nilai dari agama lain sehingga orang itu kehilangan identitas Jawanya. Nah ini kan caranya halus banget itu. Saya ada kekhawatiran ya dari proses seperti ini dan tampaknya ini masih terus berlangsung begitu karena sekarang ya budaya juga cukup ditonjolkan. Kalau enggak Jawa berarti kamu tuh ke Arab-Araban dan seterusnya. Kalau terlalu Islam itu kamu ke Arab-Arab dan sebagainya. Ini ada kekhawatiran seperti itu. Nah, mohon ininya pandangannya kesimpulan saya itu benar atau tidak? Karena kan kalau saya juga lihat sejarahnya Spanyol Filipina ya. Dulu kan itu kesultanan juga itu. Tapi sekarang Masya Allah luar biasa mayoritas di sana adalah Katolik begitu. Padahal dulu kesultanan. Nah, dan itu kalau itu caranya cukup radikal kalau yang di Filipina itu kalau tidak salah langsung dimurtadkan. Tapi ada kekhawatiran dari saya keturunan kita ini nanti kayak gimana gitu ya. Apakah kesimpulan saya itu bisa dibenarkan atau tidak? Mungkin itu tanggapannya Pak Arif atau Nuan. Iya, memang seperti itu, Pak. Jadi masih berlangsung sampai sekarang. Ciri khas Kristen ketika dia masuk ke sebuah wilayah, ini yang nulis Dr. Jose Rizal, salah satu tokoh tokoh pergerakan Filipina, dia mengatakan penjajahan Portugis itu menyebabkan orang Filipina itu kehilangan ingatan prakolonialnya. Ya, orang Filipina sudah tidak paham sejarah sebelum Spanyolnya itu mereka sudah tidak ingat, gitu ya. Nah, kalau Belanda karena tradisi pencatatan dalam Islam itu juga sangat kuat, maka kemudian yang dilakukan itu adalah bagaimana menceraikan antara budaya dan tradisi Islam yang sudah ada di masyarakat, gitu ya, dan kemudian dimasukkan nilai-nilai baru secara bertahap. Misalkan begini, ini ada di bukunya Buya Hamka yang judulnya Kenang-kenangan Hidup, ya. Ketika Buya Hamka itu menyoroti tentang pergantian huruf dari huruf Arab Jawi menjadi huruf Latin di tanah Melayu di Indonesia. Pada tahun 1930 Belanda itu mengadakan proyek pemberantasan buta huruf, ya. Tetapi yang dimaksud sebagai buta huruf adalah buta huruf Latin. Jadi orang meskipun sudah bisa menuliskan huruf Arab Melayu, ya, huruf Arab Jawi, dia tetap dianggap buta huruf kalau belum bisa menuliskan huruf Latin. Dan ternyata ini menjadikan sebuah revolusi sosial, revolusi kebudayaan yang luar biasa, karena kemudian kiblat kebudayaan Nusantara tidak lagi berkiblat ke dunia Islam, tetapi berkiblat ke Barat. Bahkan, kata Buya Hamka, anak muda Islam itu yang sekarang ini, itu untuk bisa tahu tokoh Islamnya di masa lalu, dia harus melewati penelitian budaya, penelitian para peneliti Barat tadi. Kenapa? Karena dia hanya bisa membaca huruf Latin. Sehingga untuk membaca sejarah Aceh, orang harus membaca karya-karya Snugur Grunz. Orang untuk membaca sejarah Malaka, itu harus membaca karya-karya Doornbos dan sebagainya. Dan ini terjadi sekarang ini. Termasuk ketika kita membaca sejarah Majapahit, walaupun sejarah Majapahit itu sangat anakronistik yang ditampilkan oleh Darmo Gandul, tetapi ternyata Darmo Gandul ini menjadi salah satu rujukan misalkan dalam kajian sejarah buku resmi Indonesia loh, yang ditulis oleh Marwati Junet, Pusponegoro dan Nugroho Sutanto, Sejarah Nasional Indonesia 2 cetakan 7 Balai Pustaka. Bagaimana proses penaklukan Majapahit oleh Demak dan bagaimana nasib para penguasa Majapahit sudah penaklukan itu tidak diketahui secara pasti. Sumber-sumber tradisi seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kondo, dan Serat Darmo Gandul hanya dengan samar-samar memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana
berlangsungnya penaklukan Majapahit oleh Demak. Yang mendengarkan hasil wawancara dengan Jen Butolocoyo masuk ke dalam tulisan akademik, walaupun mungkin dianukan dalam apa ya, dalam sebagai apa cerita tutur atau apa sumber sekunder lah ya. Tetapi itu ternyata berpengaruh. Nah, tantangannya adalah bagaimana kemudian umat Islam itu harus kembali menekuni wacana relasi Islam dengan kebudayaan. Menekuni kembali ranah sastra, menekuni kembali ranah seni, karena masyarakat sejak dulu ya yang datang ke pengajian itu kan sedikit. Tetapi yang dengerin sahur sepuh itu banyak. Gitu ya. Nah, para ulama dulu itu semua lini dimasuki. Ya. Sehingga kalau kita melihat sampai pantun orang ketika mau nikah saja itu mesti pantun yang bernafaskan agama. Itu para ulama dulu seperti itu. Nah, ini pekerjaan berat menurut saya, tetapi alhamdulillah saya melihat beberapa mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ini saya sudah mulai melihat buku-buku yang membahas ini. Misalkan ini terjemahan bukunya Nancy Florida ini bagus. Islam Jawa Masa Kolonial. Ini yang sangat saya anukan, saya sarankan, judulnya Saya Jawa dan Islam, karya Ustadz Irfan Afifi. Kemudian bagaimana relasi antara kaum santri dan abangan. Ini ternyata bisa dirunut perseteruan PKI dengan NU itu, politik kaum santri dan abangan dirunut sampai sejarah kultur budayanya, yang tadi antara budaya santri, Islamisasi Jawa dengan budaya Jawanisasi Islam tadi. Itu ternyata dan buku seperti Dr. Simoh ini Sufisme Jawa. Jadi sudah mulai banyak. Hanya saja perlu. Makanya mungkin yang mungkin saya lihat non sewu ya dari kampus-kampus Islam, pengamatan saya sebagai orang luar, itu ilmu-ilmu humaniora kayaknya jarang di kampus Islam ya. Universitas Muhammadiyah itu lebih banyak kampus tekniknya, fakultas tekniknya sepertinya dibandingkan ilmunya. Sementara kalau kita melihat Universitas Katolik, Kristen itu sampai sekarang kajian ilmu sejarah, antropologi, sosiologi itu menjadi andalan bagi mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga menjawab nih Pak Fatan. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang lain juga yang disampaikan lewat chat, baik secara private maupun ke forum. Ini saya bacakan dulu nih. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya melalui saya. Kenapa yang dipilih Jawa? Kenapa Belanda ngotot banget mengisolir Jawa dibandingkan dengan Sumatera? Padahal di Sumatera juga ada Sriwijaya, terus kemudian daerah lain mungkin juga ada. Tapi kenapa yang disasar oleh Belanda pada saat itu adalah Jawa? Baik, yang pertama sisa-sisa kebudayaan pra-Islam di tanah Sumatera itu seperti hilang. Kenapa? Karena justru kalau kita melihat dari sejarahnya, itu yang masuk Islam itu kan para penerus Sriwijaya, Prameswara. Jadi kerajaan Islam Malaka itu ya, itu anak kandungnya Sriwijaya. Anak kandungnya Sriwijaya. Jadi proses Islamisasinya smooth. Kemudian yang kedua, Sumatera itu kultur masyarakatnya berbeda. Kultur masyarakat sawah dengan kultur masyarakat ladang itu berbeda. Kultur masyarakat ladang itu kan jarak rumahnya jauh-jauh, gitu ya. Kemudian bekerjanya juga jauh-jauh. Sehingga orang Sumatera itu kalau ngomong kan mesti bengok-bengok. Kalau ke orang Jawa itu, saya punya ponakan orang Sumatera Barat itu kalau di mana? Di kalangan teman-temannya yang Jawa selalu dikritik, kamu itu ngomong kok kayak orang marah-marah. Sehingga berbeda, kulturnya berbeda. Jadi mereka otomatis tidak punya budaya kolektif yang kuat di Sumatera Utara. Itu, ya. Budaya kolektif yang kuat tidak ada. Beda dengan Jawa. Jawa itu kalau kultur masyarakat sawah, biasanya sawah dikelilingi di masyarakat sawah, dan kampungnya ada di tengah, rumahnya berdekatan satu sama lain. Prinsip orang Jawa mangan ramangan asal ngumpul. Nah, prinsip ini menyebabkan ada budaya kolektif yang sangat kuat. Kohesivitas masyarakat itu sangat kuat. Sehingga ketika Islam masuk ke wilayah yang masyarakatnya masyarakat kolektif seperti ini, dia itu harus bergerak di sela-sela untuk mencari jalan di sela-sela harmoni masyarakat.
Jadi tidak bisa kalau masuk kok kemudian sudah bikin geger itu langsung ditolak dan orang nggak akan mau lagi terima. Makanya Islam harus masuk melalui sela-sela tadi, harmoni. Jadi pertimbangan dakwahnya di Jawa itu adalah harmoni. Nah, sehingga otomatis apa? Kultur Islamisasi ini berjalan pelan. Kenapa? Karena tidak boleh menabrak harmoni tadi. Itu ya. Sehingga relatif berjalan pelan, prosesnya berjalan pelan. Itu sebabnya Sunan Gorgrons ketika kemudian melihat Jawa itu, dia mengatakan, meskipun kesimpulannya keliru ya, masuknya Jawa ke dalam Islam ini terlambat, gitu loh. Sehingga daerah inilah yang harus dipilih ya sebagai laboratorium untuk proses tadi, nativisasi dan kristenisasi tadi. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi proses masuknya, karena kalau kita melihat dalam catatan sejarah misalkan ada satu catatan Jawa, satu catatan koleksi kepustakaan Jawa yang sangat komplit, itu namanya koleksi naskah Merapi Merbabu. Koleksi naskah Merapi Merbabu itu unik. Kenapa? Karena dia itu menyimpan serat-serat yang ketika Majapahit masih Hindu, ketika zaman peralihan, dan ketika sudah Islam. Itu di sebuah pertapaan di lereng Merapi Merbabu. Jadi bahkan kata Karl Stanbrink pada abad ke-17 wilayah tersebut masih merupakan wilayah Hindu-Buddha. Gitu loh. Nah, masuk Islamnya itu baru setelah abad ke-18 tadi. Ya, setelah abad 17, abad 18 baru masuk Islam, tetapi menariknya ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi pendukung Pangeran Diponegoro yang cukup kuat. Tetapi Islamnya berbeda. Saya pernah ketemu dengan sesepuhnya orang Kejawen di sana, mereka menyebutnya Islamnya itu Islam sejati. Jadi memang belum menjalankan syariat gitu ya. Tetapi prinsip-prinsip hidupnya sudah sangat Islami. Nah, ini seperti itu contohnya. Jadi prosesnya. Nah, oleh karena itu proses yang masuk yang diantara harmonitas masyarakat itulah yang diputus oleh Belanda. Dan kemudian nilainya diganti dengan nilai baru, nilai-nilai kekristenan dan nilai-nilai keeropaan. Seperti itu. Baik, Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Khalid Haryono. Bagaimana peran para sunan dan wali dalam mengusung Islamisasi khususnya di Jawa ini? Kedua, jika melihat tren perkembangan generasi sekarang, sepertinya generasi ini mulai memisahkan diri dari budaya Jawa, sehingga muncul istilah anak muda sekarang wis orang Jawoni. Apakah budaya dalam konteks historis yang dijelaskan tadi masih mampu dengan kuat mempengaruhi generasi sekarang? Atau nanti akan ada bentuk baru yang dibuat oleh misionaris untuk memisahkan anak-anak muda sekarang dengan Islam? Jadi begini, ketika kita bicara tentang budaya yang nanti dalam wujud realnya di masyarakat itu sering diidentikan dengan tradisi gitu ya. Ada satu pendapat menarik dari Profesor Bambang Pranowo. Setidaknya ada dua pandangan terhadap tradisi ini. Yang pertama itu pandangan kaum modernis yang selalu menganggap konservatif dan kolot akan tradisi. Sehingga ketika orang modern berhadapan dengan tradisi, dia membayangkan sebuah pandangan hidup yang tertutup, yang tidak rasional, yang penuh mitos dan sebagainya. Tetapi kata Profesor Bambang Pranowo, kenapa kemudian tradisi tetap hidup? Karena sebetulnya tradisi itu menyimpan pesan. Jadi sebetulnya orang sering terjebak kepada tradisi itu pada wujud luar tradisi, bukan pada substansi tradisi. Ya, karena substansi tradisi itu sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa masyarakat Jawa misalkan ketika kita bicara tradisi, dia dekat dengan tradisi sedekah gunung, sedekah laut, kemudian upacara wiwitan, gitu ya. Karena memang hal-hal itu yang terdekat dengan masyarakat Jawa. Bisa dibayangkan masyarakat mitos pada masa lalu ketika berhadapan dengan meletusnya gunung berapi. Bagaimana cara dia menafsirkan meletusnya gunung berapi itu? Tsunami itu hal yang dulu seringkali terjadi di masyarakat Jawa, berhadapan dengan seperti itu. Gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian masyarakat Jawa juga selain menjalin harmoni antar masyarakat, dia juga menjalin harmoni dengan lingkungannya. Nah, pada masa sebelum Islam, itu masyarakat Jawa itu tunduk dan hidup di bawah pada
ketakutan-ketakutan mistis kepada gunung, laut, dan sebagainya. Gitu ya. Maka kemudian mereka memberikan tumbal kepada gunung, kepada laut, dan sebagainya. Nah, ketika ini salah satu contoh islamisasi juga. Ketika para wali masuk, proses itu diubah. Dan itu betul-betul disosialisasikan. Misalkan ketika kita melihat Masjid Jawa itu kan selalu 3 tumpukan atap ya. Ada 3 tumpukan atap. Itu menggambarkan bagaimana para wali menjelaskan tentang relasi antar penghuni bumi kepada masyarakat Jawa. Ada dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dunia bawah itu adalah jin, setan, genderuwo, setan pripayangan, dan sebagainya. Dunia tengah itu manusia, dunia atas itu alam malaikat yang tinggi. Gitu ya. Sehingga posisi manusia sejak proses islamisasi itu berada pada posisi di atas jin, setan, dan sebagainya. Lebih mulia dari jin, setan, dan sebagainya. Itu sebabnya kemudian tumbal kepada laut diganti menjadi sedekah laut. Karena proses ketika memberikan sedekah, berarti pemberi sedekah itu posisinya lebih mulia, lebih tinggi daripada yang diberi sedekah. Nah, kita bicara tentang bagaimana para wali mengubah sebuah pandangan hidup ya untuk sebuah bangsa, bukan orang per orang. Nah, itulah yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang sehingga akhirnya masyarakat Jawa itu tidak lagi kemudian menganggap makhluk-makhluk astral itu sebagai penguasa, tetapi dia makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Yang penting tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi saya tanya kepada yang ketuanya paguyuban kejawen yang di lereng Merapi tadi, ketika orang Jawa memberikan sesajen kepada penunggu satu tempat itu adalah pemberian kepada sesama makhluk, ya bukan pada yang disembah. Tujuan utamanya kalau bagi orang awam itu bukan untuk meminta, tetapi orang ganggu, biar tidak mengganggu, karena kita itu alamnya sudah lain. Itu proses filosofi islamisasinya di sana. Tetapi ada juga substansinya yang juga harus dijaga. Kalau kata Profesor Bambang Pranowo. Dan ini juga ada menjadi tradisi sufi di banyak wilayah sebetulnya. Tadi ketika orang mengadakan sedekah laut, sedekah bumi dan sebagainya, dia menjalin relasi psikologis dengan laut, dengan sawah melalui hutan, dengan gunung melalui sedekah gunung dan sebagainya. Sehingga ada penghormatan terhadap sesama makhluk Allah, sehingga itu manusia tidak boleh untuk merusaknya. Tradisi yang ada di lereng Merapi, ketika saya tanya kepada Mbah Paimo, dikatakan orang sini Mas kalau mau masuk ke hutan, dia selalu kulon nuwun, assalamualaikum. Ya, yang pertama kulon nuwunnya kepada siapa? Yang pertama dia kulon nuwun kepada Nabi Idris, karena dalam keyakinan orang Jawa tadi, Nabi Idris ini nabi yang ditugasi Tuhan untuk menjaga hutan. Ya. Kemudian yang kedua kulon nuwun kepada Nabi Khidir. Sudah nabi loh ya. Nabi Khidir karena diyakini Nabi Khidir itu nabi penjaga perairan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka mengambil hasil hutan, hasil sungai tadi, mereka kemudian beristighfar. Jangan sampai dia itu mengambil hasil hutan dan hasil sungai melebihi kebutuhan sehingga merusak alam. Yang menyebabkan kemudian mereka mencederai yang ditugaskan menjaga itu, yaitu Nabi Idris dan Nabi Khidir tadi. Ini bisa dibayangkan, ini pandangan orang kejawen. Seperti itu. Saya wawancara langsung, bukan katanya ya, saya wawancara langsung. Dan itu saya tanya kepada masyarakat Selo, oh itu ketika tahun 70-an, Mas, itu pandangan masyarakatnya masih seperti itu. Walaupun mereka masyarakatnya belum sholat. Nah, ini proses islamisasi tadi, islamisasi. Sehingga apa? Kita dapat melihat ketika kemudian tradisi sedekah laut itu akhirnya hilang, tidak bisa berlangsung, tradisi sedekah hutan itu hilang, tidak berlanjut, maka orang menganggap laut, hutan itu hanya sebagai sumber daya ekonomi yang sah untuk dieksploitasi, bahkan dirusak. Baru zaman kita sekarang ini ada ikan paus mati karena kebanyakan nelen plastik. Nah, gitu loh. Nah, ini kenapa? Kalau kata Profesor Bromono, orang dulu itu mempunyai tradisi, karena dalam tradisi itu ada pesan. Sehingga kalau kita mau melakukan proses islamisasi tradisi, maka mungkin unsur yang bisa menjerumuskan ke syirik ini yang dibuang,
tetapi pesan untuk menjaga lingkungan ya, penghormatan terhadap lingkungan ini harus dipertahankan. Bisa jadi dengan upacara memberi makan ikan, bersih-bersih laut, bisa jadi dengan upacara penanaman pohon di gunung dan sebagainya. Nah, harusnya langkahnya seperti itu untuk lanjutan Islamisasi tradisi. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Kita tidak merumuskan langkah lanjutan Islamisasi tradisi, tetapi kita musuhi tradisi. Dan bahkan ketika ada upacara sedekah laut, ada sekelompok orang bertopeng datang ngeprui peralatan yang digunakan. Orang akhirnya menjadi marah terhadap Islam. Ini salah satu juga karena ketidakmampuan kita untuk melanjutkan Islamisasi tradisi yang dilakukan oleh para wali tadi, sehingga akhirnya masyarakat makin menjauh. Nah, ini berbeda dengan kalangan Kristen. Kita dapat melihat, saya kebetulan saya pernah gini, di Gramedia Solo itu ada pameran buku tentang budaya Jawa. Kurang lebih ada 32 judul buku yang dipajang di sana. Itu mungkin 60%-nya penulisnya itu adalah orang Kristen dan SJ ya, dari Syarikat Jesuit. Yang berbicara tentang Islam itu hanya 2 buku. Salah satunya bukunya yang tentang Syekh Siti Jenar itu, karya siapa, dosen yang Jogja. Jadi mengkaitkannya Islam bukan lagi dengan Wali Songo tapi dengan Syekh Siti Jenar. Nah, ini PR-PR dari kita yang menurut saya menjadi penting kalau kita ingin melanjutkan proses Islamisasi Jawa, sehingga generasi muda itu tidak tercerabut dari keislaman dan kejawaannya. Tetap Islam dan Jawa itu menjadi satu, tetapi tradisi itu bukan suatu bentuk kaku. Yang kita lanjutkan itu esensi-esensi yang sejalan dengan ajaran Islam, tetapi bentuk itu bisa berubah, mengalami modifikasi. Mungkin seperti itu, Mas Andi. Oke, matur suwun Ustaz Arif. Baik Bapak Ibu, kira-kira masih ada satu pertanyaan yang jika ingin diajukan silakan diajukan open mic saja. Monggo. Atau chat boleh ya. Lewat chat boleh juga. Oke, kalau tidak ada, ini saya sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin untuk menutup saja beberapa pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, sebenarnya dari yang Ustadz Arif sampaikan tadi, saya malah bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya bagaimana tentang, tadi kan salah satu cara yang dipilih akhirnya untuk melakukan menjauhkan Islam dari orang Jawa adalah nativisme atau yang disebut tadi sebagai kristenisasi jalan memutar ya. Terus salah satu isu yang diangkat adalah Majapahitisme. Nah, tadi dikatakan ada glorifikasi Majapahit. Nah, ini sebenarnya untuk Majapahit sendiri itu sejarahnya yang kita dengar adalah sebuah kerajaan besar di Jawa yang menguasai wilayah Indonesia saat ini dan beberapa wilayah di luar Indonesia saat ini termasuk Malaysia dan Singapura misalnya. Nah, ini apakah pada kenyataannya Majapahit itu seperti itu atau berbeda? Kemudian yang kedua tadi apa namanya, kalau kekhawatirannya Pak Khalid tadi ada model baru untuk menjauhkan Islam dengan menjauhkan apa ya generasi kita dengan Islam melalui budaya, melalui sarana yang lain. Tapi kalau yang saya lihat sekarang ini justru tadi ya upaya-upaya untuk membenturkan antara budaya dengan Islam itu malah semakin gencar, setidaknya di timeline ini ya, di timeline media sosial. Jadi misalnya dulu beberapa waktu yang lalu ada pertunjukan anak muda di Yogyakarta di jalan, mereka menari Gatot Kaca, terus kemudian ada beberapa orang yang mengambil contoh itu, ini seharusnya budayanya anak-anak Jawa gitu ya, bukan berpakaian cingkrang dan seterusnya. Jadi justru diambil kesimpulannya ke sana. Nah, ini apakah apa ya? Tadi kalau Ustadz Arif menyebutkan memang harus ada dari sebagian kita yang konsentrasi untuk ke sana.
kira-kira trennya ke depannya apakah akan seperti itu terus? Jadi mengambil tadi ya budaya-budaya Jawa atau yang kita kenal sekarang sebagai Sobat Rahayu gitu ya. Pertentangan antara tadi dakwah Islam dengan Sobat Rahayu itu kira-kira ke depannya akan seperti apa gitu. Ya, mungkin itu aja, Ustaz. Yang pertama, Majapahit memang negara besar dan ditakuti, tetapi tidak seluas dan tidak sekuat yang dibayangkan, yang dituliskan gitu ya, yang dimitoskan oleh para Indo-kolonial. Karena Majapahit sendiri sebetulnya mengalami pelemahan kan setelah dia tidak kuat secara struktur di dalamnya kurang kuat. Karena kan yang melemahkan Majapahit yang utama itu kan perebutan kekuasaan antar pewaris tahta Majapahit. Perang Paregreg itu berlangsung berapa lama? Itu yang pertama ya. Jadi kuat tetapi tidak, bahkan hubungannya dengan negara lain kadang-kadang dengan wilayah lain di Nusantara itu kadang-kadang justru bukan mengayomi seperti yang dimitoskan orang kan. Misalkan kita pernah punya kerajaan Islam kecil tetapi kuat di secara intelektual kuat di Aceh, namanya kerajaan Pasai, bukan Samudra Pasai, kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai ini yang menghancurkan Majapahit, gitu loh, menghancurkan Majapahit dan betul-betul luluh lantak hilang. Cuma kata Buya Hamka dalam buku sejarah di buku Perbendaharaan Lama, kita akhirnya malah ada blessing in disguise. Karena Pasai ditaklukkan Majapahit, menjadi Majapahit, sehingga orang Pasai ini bebas untuk masuk ke Majapahit. Nah, termasuk nanti para ulama dari Pasai inilah yang punya peran besar dalam mengenalkan Islam di Majapahit. Nanti makanya kalau dalam struktur keilmuan Islam, ya orang Jawa itu berguru pada orang Aceh. Itu sampai kepada Raden Ngabehi Ronggowarsito, Raden Ngabehi Yosodipuro dan Raden Ngabehi Ronggowarsito itu masih mereka masuknya ke Terakat Syatariah dan guru-guru rohaninya itu orang-orang Aceh. Jadi kalau secara keagamaan orang Jawa itu berguru pada orang Aceh. Jadi blessing. Tapi yang menghancurkan Pasai secara politik itu Majapahit. Kemudian yang kedua, titik utama yang perlu untuk dijawab adalah bahwa ketika Demak berdiri, Majapahit itu juga masih berdiri dan tidak ada masalah. Karena Raden Patah mendirikan Demak itu kan ketika Majapahit yang di bawah ayahnya Brawijaya V itu diserang Girindrawardana yang dari Kediri. Itu ya. Serang kalah, pusat kerajaan Majapahit berpindah dari Trowulan ke Kediri. Itu ya. Ke Kediri. Nah, nanti kemudian Girindrawardana ini bergelar Brawijaya 6, nanti dilanjutkan Brawijaya 7. Pada masa Brawijaya 7 ini dia dikudeta oleh patihnya namanya Patih Udoro. Nah, Patih Udoro ini itu kemudian dalam mengkudeta dia ketika setelah bisa mengkudeta dia akan berencana untuk menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Nah, ketika kemudian Majapahit bahwa Patih Udoro itu menjalin hubungan dengan Portugis inilah barulah Demak bergerak dipimpin oleh Sunan Kudus. Ini kalau tidak salah pada masa Patih Yunus dan akhirnya menghancurkan Majapahit. Jadi tidak ketika pada masa Raden Patah melawan Brawijaya V. Nah, lalu cara menghadapinya seperti apa? Disinilah umat Islam butuh ya para sejarawan, ahli-ahli sejarah. Karena kemudian Majapahit itu sudah dimitoskan, lebih banyak hoaxnya yang dibikin para Indo-kolonial, maka tugas kita meluruskan sejarah. Ketika sejarah itu sudah lurus, itu nanti akan ketemu. Kenapa? Karena justru kalau saya pernah berkunjung ke rumahnya salah satu keturunan ini, Ki Ageng Monotoro di Boyolali. Dia keturunan Brawijaya V. Dia ada silsilahnya. Ternyata keturunan Brawijaya V itu malah banyak yang menjadi ulama. Tidak lagi menjadi politisi, banyak menjadi ulama. Karena itu nanti kalau saya mengikuti kegiatannya webinarnya Ustadz Menahem Ali itu kan bahasa Jawa Majapahit itu masih bertahan di pesantren-pesantren. Ketika mereka menerjemahkan bahasa Arab dengan huruf Arapegon yang gandul itu ya, itu kosakatanya masih kosakata Majapahit yang berbeda dengan kosakata keraton. Kalau kosakata keraton malah memodernisasikan diri. Kalau pesantren tidak. Jadi ini menarik untuk dilihat. Jadi tugas kita itu bagaimana meluruskan sejarah
dengan menampilkan data. Jadi kita melawan mitos dengan tadi data tadi ya. Itu tugas beliau. Sayangnya kita masih sedikit sejarawan di sana. Kemudian yang kedua, masalah proses Islamisasi tadi. Nah ini menarik. Sekali lagi tugas kita adalah bagaimana meneliti kembali bagaimana, karena proses Islamisasi ini kan berjalan gradual. Kita harus punya pembanding bagaimana wujud kebudayaan masyarakat Jawa pra-Islam dengan setelah Islam. Bagaimana proses Islamisasinya berlangsung. Ini ada buku bagus tulisan dari penulis muda Jogja, Agung Irawan. Judulnya Akar Etika Pesantren. Dia meneliti bagaimana proses perjalanan nilai-nilai kepesantrenan dari nilai-nilai Mandala yang sifatnya Hindu-Buddha, dari Siwa Siddhanta menjadi Islam. Itu bagaimana proses pengubahan norma kosakata, perubahan makna, itu cukup tebal bukunya dan cukup komplit di sana. Jadi tugas kita untuk itu. Dan ketika kita sudah tadi mampu menunjukkan hal itu, kalau kita sudah tahu sejarah perubahannya, kita akan jadi punya perspektif ke depannya seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita merumuskan masa depan tanpa melihat sejarah, kita akan mulai nol dan bisa jadi apa yang kita rumuskan itu ternyata tidak mempunyai akar kuat di masyarakat. Tapi kalau kita mempelajari sejarahnya, kita akan menemukan bagaimana cara melanjutkannya melalui sesuatu yang di masyarakat itu sudah berurat dan berakar. Jadi kita tinggal menaikkan step selanjutnya, tidak berulang dari awal. Nah, seringkali dalam dakwah kita merasa diri sebagai pionir yang mengawali, padahal tidak. Karena ketika kita merasa diri sebagai pionir yang mengawali, kita tidak belajar sejarah, bisa jadi yang kita lakukan nanti malah ahistoris dan kemudian tidak bisa diterima masyarakat. Nah, kita lihat kalau di kalangan Kristen itu posisinya sudah berbalik, Mas Andik. Kalau kebetulan saya sering bolang ke lereng Merapi Merbabu yang dulu pasca 65 itu mereka dikristenkan, banyak desa Kristen di sana. Sekarang sudah mulai terjadi arus balik. Ya, dari kalangan generasi muda maupun generasi tuanya kembali ke Islam. Jadi saya ada satu dusun namanya Dusun Dalangan di lereng Merapi Merbabu. Itu ketika tahun 70-an itu semua terkristenkan dan terbudakan. Tersisa hanya satu keluarga di sana yang Islam. Tapi kemudian ada namanya Mas Jiman, tadinya dia seorang aktivis Buddha, kemudian masuk Islam dengan dakwah yang dimulai tahun 80-an, berarti 80 sampai sekarang 21, 31 tahun, itu berubah dari desa yang tadinya orang Islamnya tinggal satu menjadi 55% Muslim. 55% Muslim. Bahkan ketika saya ke sana 3 tahun yang lalu, bapak ibunya Mas Dai ini masih Buddha. Tetapi minggu lalu itu sudah masuk Islam. Ini saya dapat melihat. Ketika kemudian para dai itu mampu mengenali wilayahnya, mampu mengenali budayanya, kita tidak usah fokus bagaimana Kristen mau apa. Tapi kita mau apa nanti biar Kristen yang kebakaran jenggot untuk menghadapi langkah-langkah kita. Kalau sekarang kan kebalik nih, kita merasa terancam, iya kan? Karena kita memang masih kekurangan amunisi dan tidak melakukan apapun, makanya kita merasa terancam. Berbeda kalau kita sudah belajar sejarah kita dengan baik, merumuskan apa yang harus kita lakukan, maka biarlah orang lain yang merasa terancam dan kita cuek saja jalan dengan agenda-agenda kita. Jadi seperti itu, Mas Andi. Oke, terima kasih Ustadz. Tapi nampaknya memang fakta-fakta yang disampaikan tadi ya relevan dengan kondisi kita saat ini ya, di mana kita masih cenderung untuk reaktif dan defensif gitu ya, defensif dalam artian yang tidak kurang produktif dalam melawan gerakan nativisme maupun kristenisasi tadi. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sudah 11.45. Matur suwun sangat Ustadz Arief Wibowo sudah berbagi pengetahuannya dengan kita, dan mungkin nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan kembali kajiannya dengan tema yang sama maupun tema yang berbeda. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk kajian kita hari ini dengan
Saya kira tadi juga tidak perlu disimpulkan ya, Ustaz. Ya. Karena sudah nanti tinggal menyimpulkan sendiri-sendiri saja. Jadi tidak perlu saya kasih closing statement karena selain waktunya juga sudah habis, saya kira juga sudah cukup jelas. Kita cukupkan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama pada Ustadz Arif yang sudah berkenan untuk berbagi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Saya live ya Mas ya. Sami-sami. Ustaz. ارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي Lucu dulu ya Mas Fajar. Iya, Pak. لن نبالي بالقيود Jangan lupa laporannya. Iya, insya Allah besok, Pak. Ya, ya. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار